Teori Kriminologi. Topik ke-29 dari 75 topik. Reaksi formal dan reaksi informal. Bagian pertama, telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa dengan adanya penetapan sesuatu perbuatan sebagai kejahatan atau suatu bentuk pelanggaran hukum, maka tentunya sebagai konsekuensinya menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi formal terhadap kejahatan adalah reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan atas perbuatannya, yakni melanggar hukum pidana, oleh pihak-pihak yang diberi wewenang atau kekuatan hukum untuk melakukan reaksi tersebut. Seringkali, untuk memudahkan menggambarkan terhadap sosok yang berwenang dalam memberikan reaksi formal tersebut adalah negara, dalam hal ini adalah pemerintah, yang pada gilirannya mendelegasikan tugasnya kepada satu lembaga resmi penegak hukum. Lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani masalah pemberian reaksi terhadap kejahatan disebut sebagai sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana, dengan demikian, adalah suatu sistem yang terdapat di masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Sebagai suatu sistem pengendali kejahatan, maka secara rinci, tujuan sistem peradilan pidana, dengan demikian, adalah 1. Mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan, 2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta 3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya. Sistem peradilan pidana, dari polisi hingga peradilan. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang berlangsung apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum pidana. Proses ini sebenarnya merupakan seperangkat tindakan pengelolaan, atau suatu administrasi, sehingga seringkali disebut sebagai administrasi peradilan pidana. Kita pahami bahwa dalam suatu mekanisme administrasi terdapat para pengelola dan tindakan-tindakan yang tidak terlepas dari tanggung jawab para pengelolanya. Petugas-petugas administrasi peradilan pidana dikenal sebagai penegak hukum yang terkait dalam mekanisme administrasi peradilan pidana. Para penegak hukum adalah polisi, jaksa dan hakim serta petugas lembaga pemasyarakatan. Secara keseluruhan, dalam pandangan integralistik, administrasi peradilan pidana ini dikenal sebagai sistem peradilan pidana. Proses peradilan pidana bergerak mulai dari tahap yang satu ke tahap yang berikutnya, dan seterusnya. Mekanisme yang terlibat dalam gerakan setahap demi setahap ini merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unit-unit yang interrelatif dan interdependensi, yang merupakan sistem peradilan pidana. Jadi proses peradilan bukanlah sesuatu yang secara instan ketika memutuskan hukuman kepada seseorang dalam waktu cepat, mengingat proses pengadilan tentunya berjalan mulai dari tersangka dan melewati penyidikan di tingkat kepolisian, hingga pemeriksaan di proses pengadilan yang terkadang tidak hanya membutuhkan satu kali sidang semata. Namun dalam beberapa kasus membutuhkan beberapa kali sidang hingga sampai pada keputusan hukuman pada si tersangka, atau bahkan bisa saja tersangka itu bebas bila dalam proses persidangan tersebut, tersangka ternyata tidak terbukti bersalah. Dilihat dari segi penanggulangan kejahatan, maka tata peradilan pidana merupakan pelembagaan dari reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan kegiatan-kegiatan yang terdapat di dalamnya berupa proses peradilan pidana. Dengan demikian, katakanlah, keberadaan proses peradilan yang berkenaan dengan kasus korupsi, merupakan bentuk reaksi ketidakpuasan warga jauh sebelum abad modern sekarang, dengan praktek-praktek kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak-pihak penyelenggara negara yang menyelewengkan atau menyalahgunakan uang negara untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan sekelompok orang. Dalam kenyataan sehari-hari, unit-unit yang beroperasi dalam tata peradilan pidana tidaklah merupakan kesatuan yang interrelatif dan interdependensi, tidak merupakan bagian-bagian dari suatu integrated whole, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem yang sebenarnya belumlah terwujud. Kedudukan secara organisatoris dalam struktur aparatur kenegaraan dan perbedaan dari tugas pokoknya masing-masing unit adalah salah satu sebab utama terjadinya non-sistem ini. Kalau dilihat dari segi decision making, maka tampak bahwa di dalam batang tubuh proses peradilan pidana terdapat apa yang disebut sebagai decision points. Decision points ini tersebar pada tiap-tiap tahap dari proses peradilan pidana. Tiap-tiap decision points ini berada di bawah jangkauan dari masing-masing komponen tata peradilan pidana. Dilihat dari adanya decision points yang tersebar ini, maka timbul beberapa pertanyaan. Misalnya, decision point yang mana yang menentukan misi mencapai kebenaran dan keadilan? Apakah decision point yang berada dalam jangkauan dari komponen pengadilan saja yang memonopoli wewenang menentukan keadilan? Misalnya saja dalam kasus seorang nenek yang mencuri kayu bakar di lahan milik sebuah perusahaan tertentu. Di sini akan ditemukan paradoks-paradoks yang berkenaan dengan decision point, yang mendasari decision making.
Decision point dalam kasus ini sebagai contoh adalah usia tersangka pencurian kayu bakar, juga pertimbangan ekonomi dan kesehatan. Namun ada decision point lain yang berhubungan dengan hal ini, yaitu tindakan pencurian yang merupakan tindakan kriminal, yang juga harus dipertimbangkan dalam pembuatan decision making. Hakim adalah seorang biasa yang mendapat pendidikan sebagai hakim. Begitu pula polisi, jaksa dan sebagainya yang masing-masing mendapat pendidikan sebagai ahli di bidangnya masing-masing. Jadi perbedaannya terletak pada pendidikannya dan mungkin sekali pengalamannya. Dalam kaitannya dengan adanya decision points dalam struktur proses peradilan pidana, apakah tidak mungkin kalau tiap decision point itu dalam hal-hal tertentu mempunyai kekuatan yang sama, sehingga dengan demikian tidak semua perkara harus diselesaikan melalui penetrasi secara penuh ke dalam tubuh proses peradilan pidana? Mungkin dengan demikian, pihak yang teradili akan merasa mendapatkan perlakuan yang lebih adil daripada kalau harus melalui semua tahap dari proses peradilan pidana yang penuh dengan bayangan presumption of guilt. Namun demikian, tentu saja perlu adanya pengawasan dari tiap-tiap keputusan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang. Perspektif dan teori tentang penghukuman serta pemasyarakatan. Penghukuman dan pemasyarakatan sebagai perwujudan reaksi sosial formal terhadap kejahatan pada dasarnya dapat dibagi atas 1. Penghukuman, 2. Pembinaan. Pada abad ke-19, bentuk-bentuk penghukuman lebih didasarkan pada perlindungan kepentingan individu dengan latar belakang pemikiran balas dendam atau penebusan yang menghendaki tindakan setimpal atas perbuatan yang setimpal pula. Doktrin penebusan ini ditentang oleh Beccaria yang mengembangkan sendiri doktrinnya tentang penghukuman yang dikenal dengan nama doktrin penjeraan. Menurut doktrin ini bukan unsur yang mengerikan akan tetapi yang berlaku dengan cepat dari sesuatu pelaksanaan itu yang menjerakan perbuatan jahat. Derita dalam waktu lama yang dialami oleh seseorang yang dicabut kemerdekaannya sebagai usaha atau jerih payahnya melakukan pembayaran kembali kepada masyarakat yang dirugikan, sangatlah efektif dalam hal membuat jera. Sejak adanya doktrin ini penjara mulai menjalankan perannya sebagai pelaksana pidana hilang kemerdekaan. Doktrin ini mula-mula mendapat sambutan dari masyarakat karena dianggap sangat berperi kemanusiaan, karena tidak lagi menerapkan hukuman fisik seperti pada zaman kegelapan di Eropa, atau jauh sebelumnya. Walaupun saat ini tidak sedikit pula negara-negara yang masih menerapkan bentuk-bentuk penyiksaan fisik seperti hukum cambuk, praktek rajam dan lain sebagainya. Misi Beccaria kemudian diikuti oleh Jeremy Bentham yang terkenal dengan teori hedonistik kalkulus. Bentham berpengaruh dalam usaha perbaikan penjara mengenai bentuknya, kapasitasnya dan kompleksitas susunannya, desain bangunan. Lama-kelamaan ajaran penjeraan yang pada mulanya dipuja-puja itu ditentang orang. Serangan kepada ajaran ini mencapai puncaknya pada abad ke-20, berasal dari ajaran yang dinamakan penologi baru atau aliran positif. Di samping hukuman badan, perkembangan sejarah memperlihatkan bentuk hukuman lain yang lebih banyak digunakan dewasa ini, yakni hukuman penjara. Pemenjaraan atau hukuman penjara adalah suatu bentuk penghukuman dengan pencabutan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Bila kita telah arti dari kedua kata itu secara satu persatu, yang terdiri dari hukuman dan penjara. Hukuman berarti pidana, sedangkan mengenai arti dari penjara itu ada beberapa pendapat yang mengemukakannya. Dalam sejarahnya, nama penjara sebagai tempat pelaksanaan hukuman penjara itu saja sebetulnya belum lengkap. Lengkapnya adalah rumah penjara. Kata penjara berasal dari kata penjara yang berasal dari kata jera. Sedangkan menurut Kusnun asal kata penjara adalah penjoro, bahasa Jawa, yang berarti tobat. Dengan demikian arti dari rumah penjara adalah rumah tempat membuat orang jera atau bertobat dan hukuman penjara berarti hukuman untuk membuat orang jera atau tobat. Bangunan penjara memang sudah ada pada masa itu. Bahkan sejak zaman peradaban manusia ini dimulai seperti pada peradaban Mesir, Yunani, Romawi, Sumeria, India, China dan lain sebagainya. Tetapi hanya sebagai tempat para tahanan menunggu waktu pemeriksaan, tempat pelaksanaan hukuman mati, hukuman badan, hukuman buang atau hukuman kerja paksa, yang tentunya dimaksudkan agar si terpidana atau terhukum tidak melarikan diri sekaligus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17, usaha untuk meninggalkan hukuman mati dan hukuman badan sudah ada, karena kedua bentuk hukuman ini tidak berhasil dalam memberantas kejahatan, dan juga karena adanya gerakan kemanusiaan yang menganggap pemidanaan secara kuno adalah kejam dan bengis. Semakin pudarnya dukungan atas hukuman mati dan hukuman badan tersebut, maka muncullah pidana penjara karena adanya sistem pidana hilang kemerdekaan. Bentuk pidana penjara ini sering dihubungkan orang dengan munculnya aliran penerangan pada abad ke-18 yang memperjuangkan kemerdekaan setiap individu. Semangat kemerdekaan ini memengaruhi seluruh kebudayaan manusia antara lain usaha kepenjaraan.
Salah satu alasan beralihnya sistem pidana kuno menjadi pidana hilang kemerdekaan adalah pencabutan kemerdekaan seseorang akan dirasakan lebih berat daripada hukuman mati atau badan. Masyarakat akan lebih takut terhadap adanya orang yang dicabut kemerdekaannya untuk bertahun-tahun lamanya daripada melihat orang digantung di tengah-tengah alun-alun yang hanya terjadi sekejap mata dan terlihat sayup-sayup dari jauh. Tentunya masyarakat akan lebih takut apabila ia harus hidup terkurung bertahun-tahun daripada disiksa atau kerja paksa hanya sekejap. Kemudian, si kriminal akan cepat bebas dari hukuman oleh karena kematian menjemput mereka, entah karena hukuman mati, kelelahan karena kerja paksa, atau karena luka-luka yang diderita si narapidana ketika disiksa. Demikianlah materi ke-29 Teori Kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.